Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Ini adalah Minggu tanggal 2 Oktober dan menurut kalender gereja, ini adalah Minggu Thanksgiving ya. Jadi tentang perayaan kesetiaan Tuhan yang memberikan musim menuai di dalam kehidupan manusia untuk kita di Indonesia memang kurang, bukan cuma di Indonesia actually ya, tapi dimanapun kita sekarang seperti kayak sangat gampang mendapatkan hasil bumi pada musim kapanpun. Tapi saya pikir di dalam momen seperti ini ada baiknya kita merenungkan sekali lagi tentang pemeliharaan Tuhan ya di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita membaca Deuteronomi, kitab Ulangan 8 ya, 8 ayat 7 sampai 18 ya. Deuteronomi 8, kitab Ulangan pasal ke-8 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati kami di dalam perenungan Minggu Thanksgiving ini. Ada pesan, ada berkat Tuhan yang boleh menggugah kami, mengingatkan kami akan kesetiaan Tuhan dan menjauhkan kami dari sikap tinggi hati yang mau memegahkan diri seolah tangan kamilah, kekuatan kamilah yang sudah mencapai hal ini dan itu, dan kami akhirnya tidak lagi peka terhadap anugerah Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberikan berkat-Mu dan berkati hamba-Mu yang tidak layak ini. Berikan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, boleh memberitakan firman Tuhan yang boleh Tuhan tanamkan di dalam hati setiap kami, di dalam hati jemaat-Mu. Kami bersyukur, kami diberi kesempatan beribadah pada hari ini dan berkati seluruh hari ini dan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sudah ini kalau sudah membaca bagian ini, indeed kita bisa kaitkan dengan minggu musim penuaian ini ya, harvesting, Thanksgiving ya.
Cocok sekali ya, Syekh, kalau kita membaca di dalam perspektif Deuteronomi pasal yang ke-8 ini ya. Perhatikan di sini visi yang pertama yang dikatakan yaitu bahwa Tuhan akan membawa umatnya kepada tanah perjanjian, masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah ini eskatologi dekat ya, Syekh, untuk orang Israel, untuk umat Israel pada saat itu ya. Di dalam perjalanan Tuhan yang akan membawa umatnya itu masuk ke dalam tanah perjanjian, melewati apa sih? Melewati padang gurun ya, melewati berbagai macam bahaya, pergumulan dan sebagainya, dan bahwa tanah perjanjian yang Israel akan dibawa ke sana itu adalah satu tanah tempat yang sangat subur ya. Di situ dikatakan berbagai macam berkat yang saudara kalau membaca ini ya Pak, bisa makan dengan kenyang, lalu mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, lalu terus kemudian juga bisa beternak, ada lembu sapi, kambing domba yang bisa bertambah banyak, bahkan ada emas serta perak, ya, terus kemudian ada tembaga yang bisa mine ya, digali dan seterusnya. Jadi ini satu janji kelimpahan ya sebetulnya di dalam tanah perjanjian. Nah, di dalam konteks ini, Israel ya dipanggil untuk melihat semua yang ada padanya, yang akan ada padanya itu ya sebagai pemberian Tuhan dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang mereka sendiri itu achieve ya, mereka sendiri itu peroleh dengan kekuatan, dengan kuasa mereka. I think ini bagian yang menjadi message dasarnya. Nanti di dalam bagian detailnya kita bisa melihat lagi apa yang kita bisa pelajari daripada ayat-ayat ini. Gitu. Sekali lagi, tanah perjanjian di sini digambarkan, didescribe dengan satu kontras dengan padang gurun ya, yang kering itu ya. Di sini dikatakan ada water supply yang sangat berkecukupan ya. Sekali lagi ya, ini kontras dengan pengalaman perjalanan bangsa Israel di padang gurun yang kering itu ya. Tetapi di tanah perjanjian ini ada water supply ya, ada air yang cukup yang menyegarkan, dan bukan cuma itu seperti tadi kita katakan ya, mereka bisa bercocok tanam, ada buah, ada anggur, ada madu, ada minyak ya, ada kemungkinan untuk bisa bercocok tanam. Dan waktu mereka makan, mereka juga akan makan dengan kenyang, bukan mereka makan dengan hemat karena sangat pas-pasan, tidak. Basically, ini gambarannya adalah gambaran kelimpahan ya, kalau sudah melihat di dalam tanah perjanjian ini ya. Mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka akan makan dan mereka akan dikenyangkan. Lalu bagaimana respons umat Israel seharusnya? Setelah mereka makan, mereka dikenyangkan ya. Mereka masuk kepada tanah perjanjian ini. Responsnya di sini dikatakan orang Israel seharusnya itu ya, blessing the Lord. Mereka seharusnya itu memberi segala kemuliaan kepada Tuhan. Mereka seharusnya tidak melupakan Tuhan. Ya. Lawan katanya adalah ya memuji Tuhan ya, secara sederhana. Mengakui pekerjaan Tuhan di dalam situasi mereka yang jauh lebih baik ini. Tuhan memimpin mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian ini, gambaran tanah yang baik ya. Ini adalah tanah yang diberikan kepada mereka ya. Memang kalau kita membaca bukan tanpa peperangan, bukan tanpa keterlibatan orang Israel ya, bukan tanpa struggle, bukan tanpa spiritual war dan sebagainya, itu semua termasuk. Tetapi perhatikan penekanannya di sini tetap adalah promised land itu ya, pemberian yang diberikan oleh Allah bagi umatnya. Kita ini berjalan di dalam janji Tuhan. Kita berjalan bukan di dalam kekuatan kita, ya, potensi kita, kerja keras kita, ya, kemampuan kita, talenta kita, ketekunan kita, dan sebagainya. Ini narasi yang gak cocok ya dengan narasi Injil gitu. Narasi Injil itu kita, saudara dan saya, berjalan di dalam penggenapan janji Tuhan. Maka seluruh kehidupannya adalah kehidupan yang diberikan. Bukan kehidupan yang saudara dan saya peroleh, kita attain, kita rampas apalagi ya.
Bukan saya, tapi adalah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, pencobaannya seperti kita melihat di dalam bagian ini ya adalah ada possibility, ada kemungkinan kita ini melupakan Tuhan. Kita bisa melupakan Tuhan waktu kita sudah sampai di dalam keadaan yang diberkati ini ya. Orang mungkin jarang ya, saya jarang orang melupakan Tuhan di dalam keadaan yang susah. Biasanya waktu orang itu di dalam keadaan susah ya, dia ingat berseru kepada Tuhan ya, di dalam keadaan terjepit, tersesak ya, itu orang berseru kepada Tuhan. Tapi alangkah sulitnya saya orang berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan ya, memberkati Tuhan, memberi segala kemuliaan kepada Tuhan waktu di dalam keadaan promised land ya, saya. Waktu di dalam keadaan yang sukses ya, waktu di dalam keadaan yang sudah sampai di sana. Nah, inilah saya sekali lagi ya, pencobaannya gitu. Apa sih natur daripada melupakan Tuhan ya? Naturnya apa sih ya, sebetulnya? Gambarannya seperti apa gitu? Orang yang melupakan Tuhan. Nah, di sini dikatakan kalau sudah membaca ya, itu di dalam ayat yang ke-11, bagaimana kita bisa melupakan Tuhan? Bagaimana umat Israel bisa melupakan Tuhan? Yaitu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Sekali lagi ya, saya melupakan Tuhan dengan tidak berpegang pada perintah, pada peraturan, dan ketetapannya. Ya. Ini mengindikasikan bahwa umat Tuhan sudah melupakan ya, Tuhannya. Umat Allah sudah melupakan Allah sendiri. Nah, ini ya, di dalam kehidupan ini orang bisa saja gitu ya, masih mengingat ya pekerjaan yang dulu gitu ya, ini waktu-waktu lampau ya, masa lampau, the past, mungkin saja ya fakta-fakta yang terjadi di dalam masa lampau itu bisa saja kita masih bisa recall gitu loh, saya masih bisa mengingatnya, bahkan mungkin ya kalau ditanya kita bisa memberikan jawaban yang lumayan tepat gitu tentang apa yang terjadi pada masa dulu. Tapi yang dimaksud Alkitab saya dimaksud di dalam kitab Ulangan ini dengan tidak melupakan Tuhan itu lebih daripada sekedar pengingatan nostalgia seperti ini, saya. Karena ingatan-ingatan masa lampau seperti ini ya ini bisa saja menjadi satu ingatan yang tidak lagi membanjiri kehidupan kita ya, nggak menjadi satu memori yang yang hidup gitu, nggak menjadi satu ingatan yang hidup ya akan realita Allah yang pernah bekerja dan masih sedang bekerja dan akan bekerja ya. Itu tidak lagi menjadi satu kekuatan yang mengontrol kehidupan kita ya. Sekedar menjadi nostalgia ya masa lampau ya itu dulu zaman dulu gitu ya. Tapi nggak menjadi sesuatu gerakan, ya nggak menjadi sesuatu presence kehadiran ya yang real di dalam masa sekarang gitu. Nggak menjadi sesuatu kehadiran yang menghidupkan ya, tapi ya ingatan masa lampau gitu ya, sudah rada membeku ya, sudah dingin dan sebagainya. Tapi kalau kita ditanya, kalau kita disuruh menceritakan ya masih mungkin lumayan tepat lah saya penceritaannya gitu. Tapi seperti totally disconnected ya dengan kehidupan kita sekarang. Saya suka di dalam satu ini saya komentari ini ya ada kalimat seperti ini saya ini di dalam komentari dia menulis the reality of the living God, realitas Allah yang hidup ya, Allah yang hidup yang maha hidup is not bounded by time but finite man. Pressed continually by the pressures of the present moment is constantly tempted to limit his horizons to that which is immediately known and experienced. Ya, kalimat yang belakang mungkin agak sedikit rumit ya, saya mau menekankan kalimat yang lebih sederhana yang di depan saja, saya. Jadi yang sedih, yang ironis itu adalah realitas Allah yang hidup, Allah yang maha hidup itu ternyata itu lebih dibatasi ya, lebih diikat itu bukan oleh berjalannya waktu. Yang membuat ingatan ini beku ya menjadi dingin itu ternyata bukan waktu saya, tapi siapa saya? Tapi manusia, saudara dan saya. Kita bisa mengubur saya ingatan itu. Again bukan di dalam pengertian sama sekali nggak tahu. Mungkin kalau ditanya sekali lagi masih bisa menceritakan, mungkin lumayan precise.
Tapi itu nggak menjadi cerita kehidupan kita, nggak menjadi narasi kehidupan. Misalnya ya, saya orang Israel ya, itu ceritanya apa sih saya? Cerita yang seharusnya menggerakkan narasinya ya. Abraham yang dipanggil dari ya ketiadaan ya. Dia siapa sih ya? Nothing sebetulnya, nobody, no one. Dari yang no one itu ya, dijadikan Tuhan berdasarkan janjinya ya, bukan karena potensinya Abraham bukan, tapi karena janji anugerah ya, undangan yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, maka Abraham dijadikan menjadi bangsa yang besar. Itu karena siapa? Karena Allah yang memanggil ya, bukan karena Abraham yang berjuang sampai akhirnya berhasil menjadi besar, menjadi bangsa yang besar, punya banyak keturunan, tidak saya. Tapi karena Allah memanggil, karena anugerahnya, karena janji Allah. Nah ini saya, cerita Israel seperti ini bisa dilupakan, saya bisa dilupakan. Bukan karena dengan berjalannya waktu, lalu kemudian orang itu mulai menjadi lupa, ya karena ya mau nggak mau lupa, karena sudah lama begitu ya, tidak. Tapi karena manusia sengaja menguburkannya. Manusia sengaja ya saya, nggak menjadikan naratif ini sebagai controlling principle for his atau her presence di dalam kehidupannya sekarang. Ada bahaya di sini ya saya, untuk menjadikan ini ya Bang, ingatan-ingatan ke belakang ini hanya sekedar sebagai catatan sejarah belaka gitu, yang tidak menggerakkan kehidupan kita lagi di sini dan sekarang. Sekali lagi ya saya, yang berpotensi menguburkan ini adalah saudara dan saya. So, hati-hati. Dan khususnya di dalam saat yang seperti apa, saya? Di dalam waktu kita berhasil, waktu kita tenang, waktu kita secure, waktu kita bukan di dalam keadaan yang tersesak, ya, tapi di dalam keadaan yang ya peaceful, di dalam keadaan berhasil, di dalam keadaan di atas, di dalam keadaan berkelimpahan, di dalam keadaan yang diberkati. Nah di situ saya itu realita Allah ini ya menggerakkan. Ini terus kemudian bisa begitu gampang ya untuk dihentikan, tidak lagi menjadi prinsip yang mengatur kehidupan kita ya, tidak lagi gitu. Dan bahaya ini saya adalah bahaya yang konstan ya seperti ini, yang ada dari zaman ke zaman. Saudara dan saya nggak kebal. Ini yang punya persoalan bukan cuma orang Israel di dalam zamannya Musa, lalu terus kemudian orang Israel dalam zaman-zaman yang lain, kayaknya nggak ada deh pencobaan kayak gini. Ini cuma khas deh kayaknya. Cuma di dalam kehidupan Musa. Oh tidak, saya ini adalah pencobaan, termasuk pencobaan bagi gereja dari zaman ke zaman. Apa saya? Pencobaannya. Sekali lagi ya. Ya ini saya. Di mana tadinya bangsa Israel itu kan berjalan di wilderness, lalu terus kemudian ini kan satu apa ya, berjalan di dalam testing kan ya, di dalam pengujiannya Tuhan itu. Seperti Yesus pun juga ya pernah diuji waktu dia ini apa dicobai bahkan ya di dalam pengalamannya setelah berpuasa 40 hari itu. Nah di dalam perjalanan menuju ke Promised Land ini ya Tuhan itu mendampingi, menyertai, hadir bersama umatnya, dan Tuhan menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, ya, guidance, pertolongan ya, di dalam perjalanan di wilderness ini. Nah sekarang mereka mulai masuk ke Promised Land itu. Waktu mereka masuk kepada tanah yang dijanjikan, nah ternyata sekarang tanah perjanjian ini menjadi pencobaan yang baru gitu ya, mungkin jangan pakai istilah pencobaan ya, at least ujian gitu ya, menjadi ujian ya, bagi orang Israel. Waktu di wilderness ya ada ujian di situ ya, ujian itu nggak menjadi discourage, ujian itu nggak bersungut-sungut ya, ujian itu tetap mencukupkan diri dengan kehadiran Tuhan di dalam situasi yang sulit ya, dan ya di dalam perjalanan itu ya, Tuhan menjadi penghiburan mereka, Tuhan yang memimpin mereka. Tapi waktu mereka masuk, mereka mulai berada di dalam tanah perjanjian itu sendiri. Nah sekarang ternyata tanah perjanjiannya itu sendiri, ini kalau kita nggak hati-hati, itu menjadi sumber pencobaan yang baru di situ. Tentu ini jangan dimengerti dalam maksud bahwa Tuhan kok jahat begini ya, taruh ke Promised Land sengaja untuk mencobai, bukan di dalam pengertian mencobai itu menjatuhkan, kok pencobaan nggak ada habis-habisnya. Tapi hidup ini memang harus selalu diuji, terus-menerus diuji.
As long as kita masih berada di dalam dunia, ujian kita belum selesai. Jangan menjadi penat, jangan menjadi capek, jangan menjadi bosan ya, saya. Karena ini kematangan ini ya, terus dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Ya tentu saja tanah perjanjian ini ya, berkat Tuhan ya itu ya di dalam dirinya sendiri ya baik adanya ya. Apalagi ini betul-betul dari Tuhan kan ya, ini bukan dari setan kok, dari Tuhan. Ini pemberian yang baik. Pemberiannya tentu saja pemberian yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Pemberiannya juga adalah pemberian yang baik. Ini anyway janji Tuhan ya. Tetapi saudara perhatikan ya. Nah ini pun ya, sekalipun di dalam dirinya itu baik, tapi bagi orang Israel, bagi saudara dan saya juga ya, ini bisa menjadi ya, pencobaan yang baru di sini kalau kita tidak hati-hati. Apa sih saudara pencobaannya itu apa gitu ya? Pencobaannya apa? Yaitu dengan menghayati, dengan berpikir secara salah bahwa hal-hal yang baik ini ya, keberhasilan ya, berkat ini sesungguhnya ya kita peroleh melalui kekuatan kita, melalui kemampuan kita, bukan karena pemberian Tuhan, tetapi karena kita yang bertekun ya, karena kita yang sungguh-sungguh ya, karena kita yang berjuang, karena kita yang tidak pantang menyerah ya. Karena kita yang terus berusaha untuk mendapatkan itu. Nah, akhirnya toh kita mendapatkan. Sangat real ya, saya pencobaan ini ya, saya. Di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam gereja ini, saya, ada pencobaan seperti ini. Tidak lagi melihat ini sebagai berkat Tuhan, sebagai anugerah Tuhan, tapi kita melihat ini sebagai our own achievement, saya. Sebagai sesuatu yang kita sendiri acquired, sebagai sesuatu yang kita sendiri peroleh berdasarkan kekuatan kita. Tuhannya di mana, saya? Tuhannya nggak jelas ada di mana. Yang ada adalah iman kita ya, yang ada adalah kesalehan kita ya, yang ada adalah perjuangan kita ya. Tapi Tuhannya di mana, saya? Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memimpin. Nggak ada, saya. Visi itu nggak ada. Yang ada adalah gambaran saudara dan saya yang tekun berjuang. Bahaya ya, saya, gambaran ini ya. Bahaya, saya. Dan Tuhan memberikan peringatan nih. Saudara membaca mulai di dalam ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Ya sampai sini mungkin kita bisa, enggak kok Tuhan, saya enggak melupakan loh berpegang pada, saya tetap kok berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Nanti dulu, saya nanti dulu. Apa sih berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya? Apa? Saudara membaca mulai dari ayat yang ke-14, yaitu menjadi tinggi hati. Waktu melihat berkat Tuhan yang banyak itu. Padahal ini berkat Tuhan loh. Tapi terus kemudian Israel mulai menjadi tinggi hati. Melupakan Tuhan. Padahal Tuhan yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang memimpin Israel melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Tetapi terus kemudian yang dikatakan ayat 17, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kekuasaan dan kekuatan tanganku lah. Ini ofensif ya, kalimat ini ya. Kalau sudah membaca di dalam cerita Exodus ya, itu kekuatan tangan Tuhan, itu pakai istilah tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat itu ya, membebaskan engkau dari Mesir. Tapi di sini adalah tanganku lah, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Di mana saya Tuhan di sini? Nggak ada. Yang ada adalah pameran kekuasaan manusia. Dan sudah terus terang saja ya, memang waktu orang di dalam, waktu saudara dan saya ya, kita di dalam perjuangan, di dalam waktu-waktu di mana kita mengalami struggle ya, saat-saat yang sulit ya, di mana kita belum sampai itu ya, kita nggak gampang saya untuk melupakan ini ya Pak. Bagaimana kita tuh susah payah ya di dalam perjalanan itu ya. Itu sesuatu ingatan yang akan sangat membekas ya. Karena nggak gampang perjuangannya. Lalu terus dengan mengingat ini ya saya, berapa beratnya perjuangan di wilderness padang gurun ini ya, selagi belum jadi. Ada pencobaan ya,
Kita terus kemudian waktu tiba, waktu diberkati Tuhan, kita mengatakan kepada diri kita sendiri, ya, you deserve. Kamu deserve untuk mendapatkan ini semua. Setelah berbagai macam kesulitan yang kamu alami itu, ya, ini sesuatu yang you entitled, ya. Saudara berhak untuk merayakan. Karena kamu sudah susah. Oh ya, nggak pernah ikut susah, itu jangan ikut merayakan. Tapi kita kan orang-orang yang pernah ikut susah. Ikut susah, kita susah sekali loh waktu itu di dalam perjuangan. Jadi bagaimana? Ya layaklah kita merayakannya. Ini tuh hasil kerja keras kita. Yang dilupakan di sini apa, saya? Yang dilupakan adalah bahwa tanah ini adalah, sekali lagi ya, saya, sola gratia, ini adalah semata-mata kasih karunia Allah, ini adalah pemberian Tuhan. Teologi anugerah, saya. Teologi anugerah. Bagaimana menghayatinya? Waktu kita gagal, ini bisa membawa kita kepada, ya, kalau dalam tradisi medieval spirituality, one of the 7 deadly sins, ya. Salah satu dari 7 dosa yang mematikan, yaitu sin of pride. Prosperity, ya, keberhasilan, ya, itu bisa membawa kita kepada kejatuhan, kecongkaan ini, ya. Dosana iblis, dosana setan. Akhirnya kita jadi mirip setan, saya di dalam hal ini, ya. Tidak lagi mempermuliakan Tuhan. Kenapa, saya? Karena kita melihat, ya, sekali lagi, ya, saya dulu bekerja keras, susah ini dulu. Dulu sangat susah, sekarang sudah berhasil seperti ini. Dulu, ya, saya kasih tahu, ya, papa, mama, susah loh kerjanya. Dari nol, nggak ada apa-apa, nggak ada warisan. Coba sekarang lihat ini, waduh, saya mulai melihat apa yang mereka capai. Ini sebagai human achievement, bukan lagi sebagai pemberian Tuhan. Mereka melupakan Allah. Ayat 14, ya. Saya baca lagi. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhan loh yang membawa engkau keluar dari Mesir, bukan kamu yang berjuang sendiri sampai merdeka lalu bisa independen keluar daripada Egyptian bondage. Bukan, itu Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Sama seperti Abraham yang dipanggil oleh, ini bukan Abraham loh yang memanggil-manggil dirinya sendiri, lalu terus kemudian dia mimpi-mimpi bagaimana punya ambisi untuk menjadi bangsa yang besar. Oh bukan loh, saya. Ini adalah panggilan Tuhan. Ini adalah janji yang diberikan kepada Abraham. Tuhan yang memberikan janji, bukan Abraham yang mendirikan dari dirinya sendiri sampai menjadi bangsa yang besar. Bukan. Itu cerita Menara Babel. Itu bukan cerita Israel. Itu bukan narasinya Israel. Itu bukan creatio ex nihilo, saya. Bukan. Yang mana, saya, di dalam kehidupan kita, ya? Yang mana di dalam kehidupan saudara dan saya? Yang mana di dalam kehidupan gereja saudara dan saya? Yang mana, saya, ceritanya? Cerita yang kita achieve atau ini adalah pemberian Tuhan? Maka saya waktu membaca di dalam ayat 14, ya, sampai 16, di situ ada daftar, ya, di sini gambaran tentang Allah, ya. Yang mana waktu kita baca satu persatu di situ, ya, itu banyak di-mention, banyak diingatkan lagi, ya, itu gracious acts of God. Bagaimana Allah adalah Allah yang berkarya graciously, in His grace, mercifully, di dalam belas kasihannya bagi umatnya. Israel dibebaskan, ya, dari penjajahan Egyptian bondage untuk menjadi bangsa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Covenant, ya, kata kunci. Kita sudah pernah bahas, saya sudah pernah bahas ini di Gary Kelapa Gading. Ya. Ini keluar dari Egyptian bondage untuk masuk kepada, pakai istilahnya, ya, holy bondage. Untuk masuk kepada holy covenant. Ya memang nggak tahu cocok sih pakai istilah bondage, ya, karena Tuhan kan bukan memperbudak, ya, memang bukan memperbudak seperti manusia memperbudak. Tapi dalam pengertian ini benar, saya, yaitu bahwa waktu Israel dibebaskan dari Mesir, ini bukan untuk masuk kepada
Autonomous freedom, bukan untuk menikmati satu kebebasan yang nggak terikat dengan siapapun juga, terus kemudian menjadi hukum bagi dirinya sendiri, sehingga terus kemudian boleh mengatakan kalimat, akulah yang sudah mencapai ini semua, itu autonomous freedom, namanya. Lalu kalau bukan ini apa, kebebasan yang dikaruniakan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada Israel, sehingga mereka boleh bebas dari Mesir, itu adalah kebebasan yang berarti dan bukan kebebasan palsu, hanya karena hanya jika Israel mengikatkan dirinya covenantally dengan Tuhan, dengan Yahweh. Nah, itulah saya bicara tentang true freedom. Saudara dan saya bebas, sungguh-sungguh bebas, dibebaskan dari perbudakan dosa, dibebaskan dari perbudakan autonomous self, dibebaskan dari sin of pride. Kapan waktu saudara dan saya beribadah kepada Tuhan in the wilderness. Waktu saudara di dalam promised land sekalipun tetap beribadah kepada Tuhan dan nggak menjadikan keadaan ini sebagai sesuatu yang membawa kita untuk melupakan Tuhan. Otherwise, tanpa pembicaraan tentang covenant ini, kalau kita melupakan perjanjian ikatan dengan Tuhan, yang ada adalah itu tadi, konsep kebebasan yang palsu sebetulnya, independence yang semu, yang palsu, yang merasa self-sufficient. Self-sufficient ditandai dengan apa, ya ini, tanganku lah, kekuatan tanganku lah yang sudah mencapai ini semuanya. Lupa bahwa Israel itu dibebaskan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Allah. Boleh saja ada kebebasan dari Mesir. Memang dibebaskan dari Mesir, betul dibebaskan dari Mesir. Real freedom yang diberikan. Tapi freedom ini menjadi freedom yang sungguh-sungguh real hanya ketika umat Allah, bangsa Israel itu membaktikan dirinya, mengikatkan dirinya dengan Allah yang mengikatkan dirinya juga dengan Israel di dalam covenantal relationship. Jadi bicara tentang relasi di sini, freedom di dalam konsep Kristen itu nggak mungkin tanpa relasi, Freedom yang tanpa relasi itu pasti false freedom, itu bukan Christian freedom. Itu jebakan, jebakan dari iblis. Dan salah satu relasi yang nggak ada adalah relasi memuliakan Allah. Sekali lagi kalau kita betul-betul in covenantal relationship dengan Allah, kita ada di dalam relasi memuliakan Allah. Bagian ini kalau nggak ada, waktu saudara dan saya berkata, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini, kesuksesan ini, ini nggak ada relasi, berarti gitu. Nggak ada relasi covenantal, nggak ada. Nggak ada relasi yang memuliakan Allah, nggak ada. Bagian ini totally absent, nggak ada. Gitu. Yang ada cuma saya, yang ada cuma saudara dan saya, untuk saudara sendiri, atau saya sendiri. Kekuasaanku, dan kekuatan tanganku lah. Ini bukan kekuasaan kami, even, tapi kekuasaanku loh, Kekuatan tanganku lah, yang mending komunal pun tetap salah gitu Tapi ini pakai istilah kekuasaanku. Orang lain pun juga nggak ada, orang lain nggak ada, Tuhan juga nggak ada di sini, yang ada cuma aku, aku, kuasaku, kekuatan tanganku yang memperoleh kekayaan ini. Sekali lagi di mana covenantal relationship-nya di sini? Nggak ada, absen, nggak ada pembicaraan tentang anugerah Tuhan, nggak ada pembicaraan tentang pemberian Tuhan, nggak ada pembicaraan tentang belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Nggak ada, nggak ada pembicaraan tentang pekerjaan Tuhan, nggak ada, totally absent. Yang ada adalah kekuasaanku dan kekuatan tanganku. Padahal kalau kita membaca di dalam cerita Exodus, di dalam cerita Keluaran, kita tahu waktu Tuhan membebaskan Israel dari Mesir, Tuhan tetap beserta dengan mereka. Tuhan memimpin mereka. Tuhan bukan cuma melepaskan terus itu. Oke, sekarang tergantung, saya sudah melepaskan sekarang tergantung kamu berjuang sendiri sana begitu
Ya lu mau jadi ya jadi, lu mau hancur ya hancur. Pokoknya saya sudah selesai, saya sudah membebaskan kamu, sekarang tergantung padamu sendiri. Kan bukan ini ya, saya cerita Exodus, bukan loh. Cerita Exodus itu Tuhan bukan hanya Alpha terus nggak pernah menjadi Omega. Gitu. Itu bukan cerita Alkitab, saya bukan. Tuhan yang cuma membantu di awal saja, terus kemudian terus lepas tangan. Ya sekarang kehidupan itu tergantung padamu. Saya cuma kasih ini apa itu starter di permulaan saja gitu. Sekarang bagaimana you drive your life tergantung pada kamu sendiri. Masa ini Tuhan yang di dalam Exodus sih seperti ini? Kayaknya bukan ya, bukan. Itu bukan di dalam cerita Exodus loh, bukan. Ini bukan narasinya kitab Keluaran, bukan. Maka waktu Israel dibebaskan, terus kemudian mereka indeed menjalani perjalanan susah, ini wilderness dan sebagainya. Lesson yang mereka perlu belajar di situ adalah percaya kepada Allah yang masih menyertai mereka, yang masih rela untuk memimpin mereka dan bukan meninggalkan mereka karena sudah sangat sibuk, sudah kelelahan membebaskan dari Mesir, itu peperangan yang berat. Sekarang sudahlah, enough is enough. Oh bukan, bukan itu. Ini adalah berurusan dengan Allah yang masih mau memimpin kehidupan mereka. Jadi pelajaran apa bagi umat Israel ya? Mereka ini diajak untuk melihat di padang gurun itu, melihat Tuhan yang masih memimpin, Tuhan yang guide, ya, Tuhan yang membimbing kehidupan mereka, Tuhan yang tidak meninggalkan mereka. Karena sudah baca itu Musa ya, waktu setelah cerita kejatuhan itu, Tuhan kan sudah mau mengadakan mediasi, ya. Nggak mau memimpin, tapi terus kemudian malaikatku ya, tapi Musa terus kemudian pleading. Musa yang mengerti ya, hati Allah ya, tidak, engkaulah ya yang akan memimpin kami, engkau sendiri. Jangan bikin ada malaikat yang lain. Kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami ya sudahlah gitu ya. Kita mau apa lagi gitu. Musa sangat mengenal Tuhan ya. Dia mengetahui isi hati Tuhan. Dia pleading sesuatu yang bukan untuk dirinya sendiri, tapi berdasarkan pengenalan akan Allah. Sesuatu kita membaca di dalam cerita ini ya, di dalam ayat-ayat ini ya, saudara akan mendapati bahwa indeed Tuhan itu memang menguji ya umatnya, menguji umatnya. Ini di dalam ayat yang ke-16 ya, ini terjemahan bahasa Indonesia, supaya direndahkannya hatimu. Baik juga saya terjemahan ini kan lawan kata daripada tinggi hati ya. Jadi supaya nggak tinggi hati bagaimana ya, dibuat rendah hati ya, direndahkannya hatimu. Bukan direndahkan di dalam pengertian di-humiliate ya, saya bukan gitu. Tapi direndahkan di dalam pengertian diselamatkan dari ketinggian hati ya, daripada sin of pride. Humble you and test you, direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, diujinya engkau ya. Allah nggak mencobai di dalam bagian yang lain ya, di sini kalaupun pakai istilah dicobai, bukan di dalam pengertian seperti yang persoalkan di dalam perjanjian baru itu ya, tapi di dalam pengertian Tuhan mencobai, Tuhan menguji ya, dengan maksud apa sih? Dengan maksud kalau sudah membaca di sini untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi Israel itu perlu mengalami disiplin ya, di humbled ya, direndahkan hatinya, ditested ya, umat Allah termasuk saudara dan saya. Supaya apa sih? Sekali lagi supaya pada akhirnya Tuhan Allah itu bisa do good for us. Supaya Tuhan itu bisa melakukan yang baik ya. Supaya Tuhan pada akhirnya berbuat baik kepada kita, kepada saudara dan saya. Kenapa ya? Tuhan mau berbuat baik aja kalau mesti didahului dengan disiplin lah, di humbled, di tested dan sebagainya. Mengapa saya? Sekali lagi ya, karena kita bisa nggak siap dengan perbuatan baik Tuhan. Nggak siap dengan cara apa saya? Ya lagi-lagi ini dengan melupakan pekerjaan Tuhan. Kita nggak siap berarti saya. Kita melupakan bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, kita melupakan bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang sebetulnya memimpin kita ya untuk masuk menerima kebaikan itu. Tapi yang terjadi malah ada bahaya presumption di sini ya. Ada bahaya kemegahan diri. Pride, presumption.
Sekali lagi ya, saya di dalam ayat yang ke-17 tadi. My power, the strength of my hand. Ini adalah kuasaku. Ini adalah kekuatan dari tanganku. Ini jelas bukan tujuan Tuhan, saya. Ini adalah penyelewengan deh sebetulnya. Ini kita sudah lose visi yang asli yang ditetapkan oleh Tuhan. Tujuannya sesungguhnya itu apa sih, saya? Tuhan kehendaki apa? Dengan melalui semua ini ya, termasuk dengan di humble, didisiplin, ditested, diuji atau dicobai, terjemahan LAI. Dan pada akhirnya Tuhan berbuat baik ya, melakukan yang baik kepada kita. Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah untuk establish, sekali lagi ya, covenantal relationship ini. Bagian ini saya kalau hilang ya, covenantal relationship ini. Relasi memuliakan Tuhan, relasi memberikan seluruh kemuliaan kepada Tuhan, relasi mencintai Tuhan. Ini bagian ini kalau hilang, saya, dan digantikan dengan pride, ya sudah, saya. Berarti semuanya ceritanya sudah bubar sebetulnya. Sudah nggak ada lagi cerita yang menarik yang boleh dipercayakan, yang boleh diceritakan, yang boleh disaksikan. Nggak ada, saya. Itu sampah semuanya, ya, sampah. Nggak kompatibel saya dengan berita deliverance yang kita baca di dalam kitab Keluaran. Maka saudara perhatikan deh. Terus kalau terjadi penyelewengan seperti ini yang terjadi apa? Nah ini tipikal ya saya. Berhala yang masuk. Setelah manusia memegahkan diri dan melupakan perbuatan Tuhan, yang menggantikan itu adalah berhala ya saya. Waktu covenantal relationship itu sirna, ya, waktu covenantal relationship itu nggak establish, digantikan dengan si aku ini, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Maka yang terjadi adalah apa saya? Ya berhala-berhala itu akan masuk, saya, menggantikan posisi Allah. Berhala-berhala itu saya akan menguasai kehidupan manusia. Maka saudara membaca di sini ya, ayat 19 ya. Tadi kita baca hanya sampai ayat 18, tapi kita melanjutkan sedikit ya, ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan, tidak memberi kemuliaan kepada Tuhan, mengakui itu sebagai kuasamu sendiri dan kekuatan tanganmu, maka apa saya? Sudah baca di sini, dan mengikuti Allah lain. Mengikuti Allah lain. Beribadah kepadanya. Sujud menyembah kepadanya. Berhala kan sudah akan masuk. Waktu manusia berhenti ya sudah, berhenti menjalin covenantal relationship tadi ya, dengan Tuhan, berhenti memberi kemuliaan kepada Tuhan, yang masuk itu adalah berhala sudah. Berhala akan langsung take over posisi itu, dan berhala ini berarti masuk lagi kepada another bondage. Seperti kayak reset deh, saya balik lagi kepada Egyptian bondage itu, balik lagi ke sana, saya. Seperti seolah sia-sia ya, seolah sia-sia cerita deliverance kok seperti sia-sia. Paulus ya pernah lamentasi bagian ini waktu dia menulis surat kepada jemaat di Galatia. Dia mengatakan kamu mulai dengan kasih karunia, kok kamu sekarang melanjutkannya bukan dengan kasih karunia. You start with grace ya. Mulai dengan kasih karunia, tapi sekarang melanjutkannya bukan dengan cerita kasih karunia, tapi dengan cerita ya kuasaku, kekuatan tanganku, ketaatanku kepada Taurat ya, pengalamanku disunat lah atau apa dan sebagainya. Oh variasinya bisa banyak sekali, saudara. Tapi intinya sama, yaitu apa, saudara? Tidak lagi melanjutkan under grace, tidak lagi melanjutkan di bawah kasih karunia. Ini jadi bukan grace upon grace, tapi mulai berganti saya jadi grace upon my achievement. Ini jadi grace upon my piety, grace upon my faith. Grace, bukan grace upon grace lagi, saya. Kasih karunia yang keduanya itu diganti dengan yang ada pada kita. Menyeleweng, saya di sini nih berarti sudah terjadi penyelewengan. Ada ini ya, saya di dalam perdebatan ini ya, Pak scholars apa ini ada yang mengusulkan ini kayaknya 1920 ini mungkin tambahan belakangan ya, mungkin originally bukan bagian asli daripada apa ini ya, khotbah sebelumnya ini ya. Ya sudah kalau kita
mempelajari dari perspektif kritisisme, memang bisa ketemu teori-teori seperti ini ya. By the way, saya ini juga nggak mengatakan bahwa ini bukan firman Tuhan ya. Kita tetap mengatakan ini firman Tuhan, tapi bisa saja memang ada let's say penambahan belakangan, redaktorial dan sebagainya, mungkin saja gitu ya, secara sejarah bisa terjadi perkembangan. Tapi despite katakanlah 19 dan 20 ini kelihatan seolah-olah superficially ya, tampaknya apparently asing ya terhadap sebagai sambungan dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi sebetulnya on a closer look ya, kalau sudah melihat dengan lebih dekat ini sebetulnya sangat nyambung, sangat nyambung. Karena apa sih? Karena Deuteronomi ya, kitab Ulangan ini kan sangat mementingkan tentang covenantal relationship gitu ya, covenantal allegiance ya, kesetiaan ya, hubungan covenant antara Yahweh dan umatnya dan Yahweh. Ini salah satu tema yang paling dasar, basic theological profile dari kitab Ulangan adalah bicara tentang theology of covenant. Dan di dalam theology of covenant ini peringatan yang terus-menerus diberikan adalah hati-hati dengan Allah-Allah asing. Sekali lagi ya, kita mau menutup perenungan pada hari ini kan. Ini kan perenungan musim harvesting ya, Thanksgiving ya, Thanksgiving ya. Hati-hati ya, waktu Tuhan memberkati kehidupan saudara, either secara pribadi, keluarga, atau mungkin bahkan gereja, or even negara sekalipun ya. Hati-hati ya dengan tidak memberi kemuliaan kepada Tuhan, lalu terus kita menganggap ini adalah kekuasaanku, ini adalah kekuatan tanganku. Lalu saudara nggak mendengar lagi tentang anugerah Tuhan, nggak ada pembicaraan tentang janji Tuhan, nggak ada tentang belas kasihan Tuhan, nggak ada tentang kesetiaan Tuhan, nggak ada semuanya adalah tentang kita sendiri, tentang saudara dan saya. Karena kalau kita masuk di dalam keadaan seperti ini ya, itu yang menguasai kita berarti adalah berhala-berhala. Berarti kita dikuasai oleh Allah palsu, bukan dikuasai oleh Tuhan yang sejati. Kiranya Tuhan mengingatkan kita, kiranya Tuhan menegur kita, Tuhan yang sama membalut kita, membawa kita pulang ke dalam jalan yang benar. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh renungkan pada hari ini, perenungan tentang musim menuai, yang sekali lagi boleh mengingatkan tentang kesetiaan Tuhan. Bukan kerja keras kami, sekalipun kami mungkin di dalam masa lampau ada kehidupan-kehidupan yang sulit, yang tidak mudah untuk kami lupakan, dan kemudian kami cenderung bisa terjatuh, tergelincir untuk berpikir ketika berkat Tuhan datang, kami seolah-olah deserve, kami seolah-olah entitled untuk merayakannya sebagai hasil jerih keras, jerih lelah, kerja keras kami. Kami mohon supaya Tuhan yang membawa kami pulang sadar untuk menghidupi janji Tuhan, menghidupi bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, menghidupi bahwa Engkaulah yang menganugerahkan kepada gerejamu, kepada kami, di dalam kehidupan kami, berkat-berkat Tuhan yang sungguh kami tidak layak untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, dan ajar kepada kami untuk terus boleh berjalan di dalam kekuatan anugerah Tuhan, bukan dengan memegahkan kekuatan kami, kebesaran kami, kekuatan tangan kami, tapi sungguh bergantung kepada kasih karunia Tuhan yang boleh memimpin kami, sampai kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.